Selamat datang di Narawas, tempat Anda mendapatkan kisah inspiratif dan mendalam tentang tokoh-tokoh besar Indonesia. Hari ini kita akan mengupas perjalanan hidup seorang perempuan yang tak hanya cantik dan berprestasi, tetapi juga memiliki peran besar dalam mendampingi suaminya di panggung politik nasional, Selly Ananda. Dari seorang putri Solo hingga menjadi ibu wakil presiden Indonesia, perjalanannya penuh inspirasi dan pelajaran berharga. Bagaimana kisah masa kecilnya? Bagaimana ia bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka? Dan bagaimana perannya setelah mendampingi suami di pemerintahan? Yuk, simak kisah lengkapnya dalam video ini. Masa kecil dan pendidikan. Selly Ananda lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1989 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Didit Supriyadi dan Sri Partini. Sejak kecil, Selly dikenal sebagai anak yang cerdas dan mandiri. Keluarganya yang sederhana menanamkan nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan kesederhanaan dalam dirinya. Selly mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta, salah satu sekolah unggulan di Solo. Ia dikenal sebagai siswa yang aktif, tekun, dan berprestasi. Setelah lulus pada tahun 2007, Selly melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta, mengambil jurusan akuntansi. Ia menyelesaikan studinya dengan predikat memuaskan dan meraih gelar sarjana ekonomi pada tahun 2011. Sejak masa kuliah, Selly sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia keuangan dan komunikasi. Kedua bidang ini nantinya menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya sebelum menikah. Karir di dunia profesional. Sebelum menjadi bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo, Selly telah membangun kariernya sendiri. Setelah lulus kuliah, ia bekerja sebagai pegawai di Paninbank, salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia. Namun, tak hanya di dunia perbankan, Selly juga pernah berkecimpung di dunia penyiaran. Ia menjadi pembawa acara di TATV, Terang Abadi Televisi, sebuah stasiun televisi lokal di Solo. Pengalamannya di dunia penyiaran semakin mengasah keterampilannya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Kepribadiannya yang ramah, profesionalisme dalam bekerja, serta kemampuannya dalam beradaptasi dengan berbagai lingkungan membuat Selly dikenal sebagai sosok perempuan yang multitalenta. Meraih gelar Putri Solo 2009. Nama Selly semakin dikenal setelah ia mengikuti ajang pemilihan Putri Solo 2009. Berkat kecantikan, kecerdasan, dan keanggunannya, ia berhasil meraih gelar juara. Gelar ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga membuka banyak kesempatan. Sebagai Putri Solo, Selly sering menghadiri berbagai acara kebudayaan, menjadi duta wisata, serta aktif dalam kegiatan sosial. Salah satu tawaran yang datang kepadanya adalah menjadi pramugari. Namun, ia lebih memilih melanjutkan karir di bidang yang lebih sesuai dengan minatnya, yaitu perbankan dan komunikasi. Awal pertemuan dengan Gibran Rakabuming Raka. Kisah cinta Selly dan Gibran bermula di Surakarta. Gibran, yang dikenal sebagai sosok yang pendiam dan pekerja keras, memiliki latar belakang berbeda dari Selly. Namun, justru perbedaan inilah yang membuat keduanya saling melengkapi. Setelah menjalin hubungan selama beberapa waktu, Gibran dan Selly memutuskan untuk menikah pada tanggal 11 Juni tahun 2015. Pernikahan mereka menjadi sorotan publik,
mengingat Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sebelum menikah, Shelly memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusannya ini menunjukkan komitmen dan ketulusannya dalam membangun rumah tangga bersama Gibran. Pernikahan mereka berlangsung meriah dengan sentuhan adat Jawa yang kental. Namun, meskipun menjadi menantu presiden, Shelly tetap tampil sederhana dan rendah hati, seperti sebelumnya. Menjadi ibu dan peran dalam keluarga. Dari pernikahannya dengan Gibran, Shelly dikaruniai 2 anak. Yan Etes Srinarendra, lahir pada tanggal 10 Maret tahun 2016. Lalembah Manah, lahir pada tanggal 15 November tahun 2019. Sebagai seorang ibu, Shelly dikenal sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Ia kerap menemani mereka dalam berbagai kegiatan, termasuk di acara publik. Kehangatan dan kedekatannya dengan anak-anak sering menarik perhatian masyarakat. Banyak yang menyebut Shelly sebagai sosok ibu yang telaten dan penuh kasih sayang. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan baik, meskipun suaminya kini memiliki tanggung jawab besar sebagai Wakil Presiden Indonesia. Aktivitas sosial dan peran sebagai ibu wakil presiden. Sebagai pendamping wakil presiden, Shelly memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan sosial. Ia aktif di Dewan Kerajinan Nasional Dekranas dan dipercaya sebagai Ketua Umum Dekranas pada tahun 2025. Dalam perannya ini, ia berupaya memajukan sektor kerajinan Indonesia, mendorong pengrajin lokal, serta memperkenalkan produk-produk UMKM ke pasar yang lebih luas. Pada Januari tahun 2025, Shelly melantik pengurus pusat Dekranas di Istana Wakil Presiden, menegaskan komitmennya dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Selain itu, ia juga aktif dalam kampanye edukasi kesehatan dan gizi. Salah satu kegiatannya adalah mengadakan kampanye di SD Negeri Taman, Kota Serang, Banten, bekerja sama dengan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Serunika MP. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Inspirasi bagi perempuan Indonesia. Shelly Ananda adalah contoh nyata bahwa perempuan bisa menjalankan berbagai peran dengan baik, sebagai istri, ibu, dan figur publik. Ia menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan ketulusan, seorang perempuan dapat mencapai banyak hal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dari seorang putri Solo, ia kini berdiri sebagai pendamping Wakil Presiden Indonesia, menjalankan tugasnya dengan anggun dan penuh dedikasi. Kepribadiannya yang sederhana, rendah hati, dan pekerja keras menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia. Itulah kisah perjalanan Shelly Ananda, dari gadis sederhana di Surakarta hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam kehidupan publik. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus berusaha dan berkontribusi bagi bangsa. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya di Narawas. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.